Halo pemirsa, pecinta dan pejuang keadilan untuk Republik Indonesia yang kita cinta ini, ya kan? Kita akan membahas yang sepele-sepele aja lah dulu sebelum kita lanjut untuk menguliti terus siapa itu Christopher Hariman Rianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ya, pelaku prekayasa 1 miliar% karena kita pegang BAP mereka, bukti surat sudah kita analisa semua. Ya, untuk kali ini kita sedikit ya, mungkin dalam berapa menit aja supaya hidup ini sebelum berangkat kerja, ya kan? Eh, kita bahas dulu ya. Di sini ada video tadi pagi saya temukan, ya. Eh, tanggal 20 berapa itu? 26 Mei 2016 ya. Katanya ya, kan persidangan kan 15 Juni ya 2016. Ternyata 25 Mei 2016 itu katanya ya mereka masuk TV itu berkasnya sudah lengkap. Nah, selengkap apa ya versi mereka lah lengkapnya ya kan. Kalau kita, kalau saya ya punya versi lengkap saya sendiri kan gitu. Kita main persepsi aja. Coba kita putarkan dulu ini ya. Setelah 5 kali dikembalikan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso dinyatakan lengkap Kamis siang. Berkas dinyatakan lengkap setelah penyidik Polda Metro Jaya melengkapi bukti-bukti yang diminta penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dengan lengkapnya berkas ini, pihak kepolisian akan menyerahkan tersangka Jessica Kumala Wongso kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk disidangkan dalam waktu dekat. Jessica diduga mencampur racun sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna di sebuah kedai kopi 6 Januari lalu. Akibat meminum kopi itu, Wayan Mirna meninggal dunia. Ya, perkara tersebut kita teliti secara seksama dan didukung oleh jaksa peneliti bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap yaitu P21. Yes. Nah, setelah diteliti dengan seksama oleh jaksa peneliti, maka dinyatakan lengkap P21. Aduh, parah kali ini. Lengkap apaan, Pak? Flash disk aja berubah. Ya, kan sudah saya tunjukkan itu. Tanggal CCTV 15 dan 16 itu bulan 7 kalian tambahkan tanggal 21 dan 26. Lengkap apaan? Kalian mengumumkan lengkap 26 Mei 2016. Sementara sidang 15 Juni 2016. Tapi barang bukti tidak steril, tidak lengkap. Buktinya tanggal 21 Juli ya. Nah itu 21 Juli 2016 dan 26 Juli 2016 CCTV 15 dan 16 itu kenapa kalian tambahkan setelah kalian bilang lengkap? Penanganan apaan ini? Ujian skripsi aja kalau ditambahkan tiba-tiba bahan pada saat uji persidangan ya, itu langsung dikenakan skor E. Kok semena-mena dan tidak diberitahukan di dalam persidangan tersebut bahwa ya bahwa isi flash disk itu berubah, itu barang bukti itu Pak, digital. Persepsi kami sebagai rakyat, maka kalau sudah dinyatakan lengkap, maka barang buktinya lengkap juga dong, bukan hanya berkas tertulis, tetapi bukti digital ini lengkap juga. Jangan semena-mena ditambahkan, gitu loh. Katanya sudah diteliti oleh jaksa peneliti, dengan seksama. Seksama apaan sih? Di universitas saja tidak boleh seperti itu, apalagi kalian menuntut orang. Apanya yang lengkap? Ini belum yang lain-lain lagi ini, belum lagi CCTV rekayasa dihadirkan sebagai di persidangan untuk menanyai
saksi fakta, terdakwa, saksi ahli, dan jaksa kalian itu bahkan tidak tahu membedakan video buram dengan video resolusi tinggi 1920 1080. Ini kualitas kalian ini, ya. Tapi namanya jaksa peneliti. Harusnya seorang peneliti itu teliti. Peneliti berarti teliti. Kalau nggak tanya-tanya sama pihak yang bertanya apa yang mengetahuinya, ya. Boro-boro apa teliti, ya. Ini cuma teliti berkas-berkas saja pun sama berkas digital sudah tidak teliti. Apalagi meneliti rocket science, ya, image processing, video, kriptografi, AI. Aduh, serampangan ini. Masa isi flash disk berubah, kalian tidak beritahu di mana etikanya, apa begitu cara acara apanya, cara beracaranya, ya kan? Sekarang pertanyaannya, Pak Jaksa, berapakah jumlah CCTV yang ada di Cafe Olivier saat itu? Kenapa nggak kalian tanyakan sama saksi ahlinya? Kalian menyembunyikan banyak fakta, menyisakan sekarang kejanggalan. Kredibilitas kalian tuh sangat-sangat dipertanyakan. Ya. Kenapa saya bilang jumlah folder CCTV saja kalian tambahkan atau kalian edit atau kalian ubah tanggal 21 dan bulan 21 dan 26 Juli 2016 dan kalian tidak beritahu itu kepada terutama pihak terdakwa dan hakim. Apakah begini cara kalian menangani perkara di perkara-perkara lain? Kan bahaya itu. Sudah diteliti secara seksama oleh jaksa peneliti. Nggak usah pakai kata peneliti, Pak. Terlalu tinggi tuh. Kalau memeriksa begini-gini aja nggak bisa. Belum lagi membedakan video buram. Kalian tanya-tanyakan video buram itu kepada saksi ahli, saksi fakta, saksi, dan lain-lain. Untuk melakukan penuntutan kepada orang yang tidak bersalah. Kenapa saya bilang tidak bersalah? Saya yakin 1 miliar% sih jika tidak bersalah. Kalau dia bersalah, untuk apa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu mendowngrade, mendownscaling, ya, videonya yang hasilnya 1920 1080 menjadi 960 576. Secara spasial itu Pak Jaksa seperempat. Ketika di zoom maka akan kabur. Artinya apa? Barang bukti sudah dirusak oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Harusnya kalian minta maaf kepada keluarganya dan kepada seluruh Indonesia. Gitu. Barang bukti digital itu sangat sensitif. Makanya harus disterilkan. Ini berubah selama persidangan berubah. Ya. Pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa 28 September 2016, ada 13 folder CCTV. Ya, kalian tahu kalian. Ini untuk jaksa ini. Tetapi, pada saat 20 Juli, ya, ini dia, ketika saksi fakta Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta, 20 Juli, isinya cuma 11 folder. CCTV 15 dan CCTV 16 tidak ada. Bagaimana ini anak manusia kalian sidang seperti ini cara penanganannya? Kalian tuntut 20 tahun. Kalian harus bertanggung jawab ini. Jangan pakai kata-kata peneliti. Peneliti itu tidak seperti itu grade-nya. Random gaya aja nggak serampangan seperti itu melihat. Dan itu disengaja, tidak diberitahu. Isi folder berubah di persidangan. Parah. Satu kata, parah. Ketika kalian menanyakan saksi ahli pada saat terutama saya maju dan saksi ahli yang lain. Ini orang-orang ini merasa paling sempurna ini di dunia ini nih. Orang-orang ini. Kalau di persidangan ini entah siapa ini namanya ini. Ini
Saya lihat ini. Paling sempurna mereka. Lebih ahli daripada saya. Ya, padahal tahu apapun enggak. Gitu loh. Tentang digital forensik, kriptografi, image, video. Mereka mensterilkan bahan bukti pun tidak bisa. Bukti digital di flash disk itu berubah. Dan membedakan video buram resolusi rendah dengan resolusi tinggi aja tidak bisa, padahal jago medsos. Itu bagaimana itu jaksa ini, siapa ini? Pak jaksa ini sekarang udah pensiun atau belum? Bagaimana junior-junior Anda ini menangani barang bukti? Sekelas jaksa tidak bisa membedakan video buram dengan video resolusi tinggi. Nggak pernah nonton YouTube 1920-80. Nggak pernah nonton Netflix. Alah, nggak mungkin itu nggak tahu. Biarkan rakyat yang menilai. Nggak mungkin para jaksa itu tidak mengetahui itu resolusinya rendah. Kenapa? Dengan jarak cuma 3-5 meter aja, baju orang di situ sudah kayak kenlap semua. Teksturnya hilang akibat downscaling. Rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, penipu itu dan perekayasa itu. Ya, harus kalian teliti ulang itu dan minta maaf kalian dan tuntut bebas itu Jessica. Parah sekali penanganannya ini. Udah ya, gitu dulu ya, teman-teman. Saya berangkat kerja dulu ya. Oke. Bye-bye. Selamat berjuang terus. Oke.